yang ingin saya sampaikan, Ustazah, ada beberapa kata kunci ya tentang konsep dan teori filsafat politik ya. Dan yang kedua adalah tentang fenomena politik. Oke. Seperti yang sudah saya janjikan, saya nanti modelnya dengan langsung begini ya. Isu-isu ya. Kapan kita menentukan itu namanya konsep dan konsep dan teori filsafat politik? Kapan kita menentukan apa yang disebut dengan yang disebut dengan fenomena filsafat politik? Belum muncul ya, saudara? Oke. Saya ambil langsung aja, saudara. Ini makanya isu-isu yang langsung memudahkan. Dan kurang lebih nanti kalau mengambil tema-tema tentang isu-isu filsafat itu kurang lebih seperti ini. Saya ambil contoh misalnya analisis teologis terhadap pemikiran Imam Khomeini tentang revolusi Islam Iran. Ya. Oke. Menurut Ustadzah Diana, ya. Halo Ustadzah Diana. Bisa dipegang mic-nya. Ya, Ustaz. Oke. Yang dimaksud dengan konsep filsafat politik dan teori politik, yang dimaksud dengan fenomena filsafat politik itu di mana, Ustaz? Dalam konteks judul ini. Yang nomor berapa, Ustaz? Di mana, Ustaz? Yang nomor berapa, Ustaz? Nomor 1, Ustaz. Analisis teologis terhadap pemikiran Imam Khomeini tentang revolusi Islam Iran. Yang dimaksud dengan konsep filsafat politik atau teori filsafat politik itu dalam judul itu di mana? Revolusi Islam Iran, Ustaz. Ini revolusi Islam itu konsepnya, ya. Nah, Teorinya di mana, Ustaz? Ada pemikiran Imam. Analisis teologis ini. Analisis teologis ini, Ustaz. Ya. Ini analisis teologis. Kalau fenomena filsafat politik itu di mananya? Halo, Ustazah Diana. Iya, Ustaz. Ini konsep filsafat politiknya, ya kan? Ini teorinya. Kalau fenomena filsafat politiknya itu kita melihatnya di mana, Ustazah? Pemikiran Imam Khomeini ya. Ini tentang revolusi Islam Iran, Ustaz. Imam Khomeini-nya ini, Ustazah. Imam Khomeini-nya ini. Apa fenomena itu? Khomeini, ya. Bisa ya dipahami? Kenapa disebut ini fenomena filsafat politik? Soalnya fenomena itu apa, Ustazah? Kejadian ya. Yang sifatnya dinamis ya. Yang bisa berubah. Kalau di dalam konteks ini adalah faktor X sama faktor Y. Apa? Faktor X sama Y. Yang faktor X-nya itu analisis teologis. Ini untuk memudahkan aja ya. Ini ada variabel primer, ada variabel sekundernya. Ya, yang primernya itu yang mana, saja? Revolusi Islamnya atau Imam Khomeini-nya dalam konteks api? Revolusi Islam Iran. Nah, yang primer itu Imam Khomeini-nya, Ustaz. Oh. Yang primer itu Imam Khomeini dalam konteks afi. Oke ya, ini saya sedikit menjelaskan. Saya ingin menjelaskan begini, Ustaz. Kalau ikuti, Ustaz, itu yang dibahas apanya, Ustaz? Yang dari ikuti. Al-Qur'annya
atau kitab tafsirnya, Ustaz? Halo, yang Ustaz. dari IKT? Kitab tafsirnya, Ustaz. Oh, kitab tafsirnya ya. Ayolah, oke. Betul, Ustaz. Ini kitab tafsirnya. Ya. Maka yang dikaji itu adalah kitab tafsirnya. Kalau SAA, itu yang secara umum yang dikaji agama. Ya. Ustaz, betul. Tapi agama dalam konteks apa yang diteliti, yang dikaji dalam studi agama? Sikap, kan gitu kan, sikap dan perilaku keagamaan. Beragama. Ya. Ustaz. Hanya antara saya selalu Islam dan non-Islam, gitu ya. Ustaz. Jadi kalau bicara studi agama-agama, ya mestinya harus bicara tentang apa? Tentang dua agama atau lebih, itu kata kuncinya. Kata kuncinya. Tapi yang dalam studi agama itu lebih banyak, namanya apa? Di pendekatan sosiologis, maka yang dilihat adalah sikap dan perilaku keagamaan. Oke, saya masuk ke AFI. Belum ke AFI ya. Kalau politik, ya ini. Kalau politik apa saja yang diteliti? Ini karena kaitannya dengan filsafat politik. Halo, Ustazah. Analisis teologisnya, Ustaz, mungkin. Baiklah, masih terlepas ya, terlepas yang tadi ya, terlepas yang apa namanya, terlepas yang judul Imam Khomeini tadi ya. Saya ingin menegaskan lagi tentang apa sih yang menjadi fokus. Tadi kan kita menentukan yang namanya variabel primer sama sekunder tadi. Yang menjadi kajian pokok, ada yang kajian sekundernya itu kan itu. Makanya kalau kita bicara tentang studi politik, apa yang diteliti, yang dikaji oleh ilmuwan politik? Ustazah Haila. Pemikirannya, Ustaz. Negaranya bukan, ya. Tentang negara, Ustazah. Hal yang terkait dengan negara. Hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Bicara tentang pengambilan kebijakan, ya. Tentang kekuasaan, ya. Kekuasaan dan kewenangan, ya. Dan lain-lain. Nah, kalau AFI, apa AFI saja? Kalau AFI apa saja? Pemikiran politik, Ustaz. Pemikiran siapa? Tokoh politik. Pemikiran saja. Iya kan? Tapi pemikiran tuh nggak bisa berbunyi. Pemikiran siapa saja? Pemikiran siapa? Pemikiran fulan, iya saja. Ketika kita bicara AFI itu yang ingin saya tekankan, nggak bisa meninggalkan nama seseorang karena pemikiran itu. Apa boleh yang sifatnya komunal, boleh juga. Misalnya saya ambil contoh Islam liberal. Itu kan komunal, tapi kan ada pencetusnya. Siapa pencetus Islam liberal itu? Siapa Ustazah? Halo Ustazah. Ustazah Husnida Afifah. Atau pertanyaan saya, Islam liberal itu kan komunal, dalam bentuk komunal. Tapi kan ada namanya pencetusnya. Betul nggak Ustazah? Ustazah Husnida Afifah. Nah, Ustaz. Oke, makanya kalau antum memahami tentang Islam liberal, tidak bisa sisi komunitasnya. Kita menelisik ya, dalam konteks ini adalah siapa? Yang kita telisik itu adalah tokohnya dan pemikiran-pemikirannya. Itu ya, Ustaz. Ustaz. Ketika kita memahami analisis teologis,
terhadap pimpinan Khomeini itu yang pokok itu sebenarnya sisi pemikirannya Imam Khomeini ini. Lah, tentang revolusi Iran, apa tentang pemerintahan Islam itu yang sifatnya sekunder. Yang saya sebut faktor Z-nya tadi, ya, faktor Ustazah. Dengan apa memahami pemikiran Imam Khomeini ini, maka kita ada namanya beberapa pendekatan. Ada namanya analisis teologis, ya. Apalagi Ustazah? Pendekatan-pendekatan dalam filsafat politik itu apa? Ya, ada pendekatan atau boleh juga ya teori dalam filsafat politik atau filsafat ya. Misalnya ada namanya pendekatan teologis. Apalagi Ustazah? Sosiologis. Ustazah Liris, apa? Pendekatan apa? Pendekatan sosiologis. Apalagi Ustazah? Fenomenologis. Pendekatan fenomenologis. Fenomenologis, ya. Itu ya, Ustazah. Ada lagi pendekatan psikologis. Kalau dalam konteks Tan Malaka itu ada namanya analisis pendekatan apa? Analisis filsafat apa ini? Pernah dengar ini? Eksistensi ya. Mungkin tidak kalau ada menyebutnya apa salah? Kalau menyebutnya ada namanya apa? Eksistensialis ya. Berarti kan ada pendekatan yang lain. Ya, ada namanya eksistensialis. Ini kan bagian dari analisis filsafat politik. Makanya kalau saya nanti memahami menggunakan pendekatan apa? Bisa teologi, bisa sosiologi, bisa fenomenologis, bisa psikologis, bisa yang namanya eksistensialis. Itu ya. Nanti pelan-pelan ya. Terus apa itu nanti penjelasannya? Nanti pelan-pelan. Yang penting saya masih memahami beberapa kunci-kuncinya ya. Nah ini misalnya. Ini terus kalau Muhammad Nasir itu relasi tentang agama dan negara. Bentar. Ibnu Taimiyah ini enggak ada ininya ya menurut ini tinjauan analisis teoritis ya. Enggak muncul sebenarnya ini. Terus teologi, ini pendekatan teologi ya, untuk memahami Sekar Maji, Marijan, Kartosoewirjo. Ya. Terus tentang keadilan politik, pemikirannya siapa? Filsafat Pancasila, ya kan? Dengan tinjauan apa? Ini kebetulan gunakan suatu tinjauan analisis teoritis. Ini sebenarnya nggak ada bunyinya. Yang betul itu muncul itu loh, ada namanya eksistensialisme, ada yang muncul apa teologis, ada muncul sosiologis, ada muncul fenomenologis dan sebagainya. Sampai di sini Ustaz. Ada yang ingin sampaikan, silahkan. Halo, Ustazah. Ustazah Nailul Izzah. Hadira, Ustaz. Ya, silahkan. Dari apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang ingin antum tanyakan. Nah, paham, berarti nanti saya yang ganti nanya sama antum. Ustaz. Ya, betul. Tentang pendekatan teori filsafat tadi yang dimaksud pendekatan eksistensialis itu contohnya bagaimana ya Ustaz? Oh, langsung ke situ. Pertama gini ya. Makanya nanti ya, antum sudah mulai mikir ya, mulai mikir soal judul. Makanya dalam konteks saya langsung menjawab ke arah sananya. Kalau judul yang baik, kalau saya nanti kemarin ya dalam konteks ini kan pertama ilmiah ya.
Yang kedua, ini saya muatannya, dan ini saya harapkan antum sudah selesai. Saya munculkan dulu biar antum mengikuti.